A few moments later. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana sih caranya manusia menyimpan data dari masa ke masa? Dari kartu berlubang hingga penyimpanan berbasis internet, media penyimpanan telah mengalami perubahan besar dalam sejarah teknologi komputer. Yuk kita telusuri evolusinya dari awal abad 20 hingga era digital seperti sekarang. Yang pertama yaitu punch card. Semua bermula di akhir abad ke-19. Seorang insinyur bernama Herman Hollerith menciptakan punch card untuk memproses data sensus penduduk Amerika tahun 1890. Setiap kartu berisi deretan lubang yang mewakili data tertentu. Komputer generasi pertama seperti ENIAC dan IBM 1401 menggunakan ribuan punch card untuk menjalankan satu program. Teknologi ini sangat terbatas, kapasitasnya hanya sekitar 80 karakter per kartu. Hal itu lebih sedikit dari satu tweet. Tapi di zamannya tersebut, punch card merevolusi cara manusia menyimpan dan memproses informasi. Mereka adalah bentuk fisik dari sebuah kode. Selanjutnya, memasuki tahun 1950-an, muncul teknologi baru yang bernama magnetic tape atau pita magnetik. Yang diperkenalkan oleh IBM tahun 1952, pita magnetik dapat menyimpan data dalam jumlah besar dibanding punch card dan digunakan untuk backup serta arsip jangka panjang. Tape bekerja dengan cara menyimpan data secara magnetis pada pita plastik. Kapasitasnya di awal hanya sekitar 1 MB per reel, tapi berkembang hingga ratusan gigabyte. Sayangnya, tape bersifat sekuensial, artinya untuk mencari data tertentu, kamu harus memutar pita ke bagian yang tepat. Floppy disk dan hard disk. Di tahun 1970-an, datanglah penyimpanan yang lebih praktis. Floppy disk awalnya berukuran 8 inci, lalu mengecil menjadi 5,25 inci, hingga akhirnya yang paling ikonik ialah 3,5 inci dengan kapasitas 1,44 MB. Floppy menjadi media utama untuk menyimpan file, berbagi data, dan bahkan menginstal program di komputer pribadi. Walau terbatas, Floppy adalah simbol kebebasan digital pertama bagi pengguna rumahan. Kemudian hadir hard disk drive atau HDD yang mengubah segalanya. Ditemukan pada tahun 1956 oleh IBM, hard disk menyimpan data pada piringan logam yang berputar dengan kecepatan tinggi. Keuntungan besar dari HDD adalah kemampuan untuk mengakses data secara acak. Tidak perlu berurutan seperti tape. Dari kapasitas 5 MB di awal, kini HDD bisa menampung hingga lebih dari 20 TB. CD, DVD, dan Blu-ray. Pada dekade 1990-an, lahirlah media optik yaitu compact disc atau CD. Awalnya digunakan untuk menyimpan musik digital, tapi segera berkembang menjadi CD-ROM untuk data dan software. Kapasitasnya sekitar 700 MB, cukup untuk menyimpan seluruh ensiklopedia digital saat itu. Kemudian datang DVD dengan kapasitas hingga 4,7 GB. Masyarakat bisa menyimpan video berkualitas tinggi, film, bahkan game dengan satu keping cakram. Dan akhirnya, Blu-ray disc dengan laser biru dan kapasitas 25 hingga 50 GB mendukung kualitas video hingga 4K. Blu-ray menjadi standar distribusi film dan konten beresolusi tinggi sebelum era streaming menggeser semuanya. Flash memory dan SSD. Memasuki abad ke-21, dunia teknologi mengalami kemajuan pesat dengan hadirnya media penyimpanan yang semakin ringkas dan cepat. Flash memory, USB flash drive, dan kartu SD pun menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Digunakan mulai dari menyimpan foto hingga menjalankan sistem operasi portable. Namun, lompatan teknologi terbesar terjadi dengan kehadiran solid state drive atau yang biasa disebut juga dengan SSD. Berbeda dengan hard disk konvensional yang mengandalkan komponen mekanis, SSD menyimpan data pada chip memori. Hasilnya, kecepatan baca tulis meningkat drastis, konsumsi daya lebih rendah, dan tidak menghasilkan suara bising. Kini, SSD telah menjadi standar baru dalam dunia penyimpanan digital, terutama untuk laptop, perangkat mobile, dan server yang menuntut performa tinggi.
Lalu tibalah kita di era cloud storage. Kini, kita tidak lagi membutuhkan perangkat fisik untuk menyimpan data. Dengan layanan seperti Google Drive, Dropbox, iCloud, dan OneDrive, file bisa diakses kapan saja, di mana saja dari perangkat manapun. Data disimpan di pusat data raksasa yang tersebar di seluruh dunia di dalam ribuan server. Teknologi ini mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Kolaborasi jadi lebih mudah, backup otomatis, dan kapasitas nyaris tak terbatas selama ada koneksi internet.